Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama pada malam hari ini kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Malam hari ini Tuhan kami datang, siapkan hati kami Tuhan. Kami mau bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami malam hari ini Tuhan. Kami memuji, membesarkan akan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan syukur kepada-Mu Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Menaikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Amin. Haleluya Tuhan. Ku naikkan syukur padamu kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan
hanya bagimu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami tinggikan namamu Bapa, kami menyembahmu Tuhan. Inilah hidup kami Yesus, kami mau bawa hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, glory bagimu, haleluya. Inilah hidup kami Tuhan, kami mau menyembahmu Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa, hanya Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan Tuhan, Kau yang layak terima pujian kami, haleluya. Yesus, Kaulah segalanya Tuhan, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, Kau Raja di atas segala raja, Engkaulah pengharapan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan dalam hidup kami, Engkaulah sumber pengharapan kami Yesus, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, haleluya. Yesus, kami bersyukur kepadamu, haleluya. Inilah setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami, Engkau sungguh baik dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh kami tak bisa hidup tanpa kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, besar anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Yesus, kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani
hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, amin. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya Yesus. Semakin hari semakin bertambah anugerah-Mu Tuhan. Semakin hari semakin kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau melayani-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Inilah setiap pujian kami. Inilah setiap penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu. Besar anugerah-Mu dalam hidup kami Yesus. Kami hidup dengan anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Glory bagi-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami. Allah yang luar biasa. Allah yang penuh kuasa. Yesus. Kami datang Tuhan dengan segala apa yang kami miliki Tuhan. Kami hanya mau bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Engkau memberikan kami kekuatan. Engkau memberikan kami pengharapan. Engkau memberikan kami penghiburan yang sejati di dalam Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh kuat. Kami boleh hidup oleh karena pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik Yesus. Engkau setia. Engkau setia Tuhan. Hanya Kaulah pengharapan kami. Haleluya. Yesus. Hanya Kaulah kekuatan kami Tuhan.
kami tetap menyembah-Mu Bapa. Sebab dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi mari sama-sama kita katakan kepada Tuhan, kalau ku hidup, kami mau hidup bagi Engkau Tuhan. Hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup, kami mau menyembah Tuhan. Selama ku hidup
bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Kami tahu dunia gak bisa memisahkan kami dari anugerah-Mu. Kami tahu tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dengan Engkau Tuhan. Penganiayaankah, kelaparankah, kesulitankah, pergumulan hidupkah, kami tahu Tuhan gak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Sekalipun hari-hari ini kami mengalami situasi yang sulit, tapi kami tahu kasih-Mu itu cukup bagi kami. Yesus itu cukup bagi kami. Taruh pengharapan sekali lagi di dalam hati kami Tuhan. Jika pada malam hari ini kami datang tanpa pengharapan, hamba minta satu saja Tuhan, taruh pengharapan itu di dalam loh hati kami, agar kami dapat memandang Engkau lebih jelas lagi, agar kami dapat memandang kasih-Mu lebih jelas lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami rindu firman-Mu bukan hanya sekedar pertukaran informasi, bukan hanya sekedar pengetahuan yang tidak dapat memerdekakan kami, tetapi kami rindu setiap benih yang ditaburkan itu Tuhan, memberi kami kemenangan, memberi kami kemerdekaan, memberi kami kesembuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Siapa yang di sini mengalami kasih Tuhan? Saya percaya sepanjang minggu ini saya dan saudara telah mengalami kasih Tuhan. Bahkan di penghujung tahun ini kita sudah banyak mengalami kasih Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita menghadapi pergumulan, kita menghadapi situasi sulit di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika pergumulan demi pergumulan itu terjadi di dalam kehidupan kita, itu sudah mengurangi sukacita kita kepada Tuhan. Yuk sekali lagi kita mau datang kepada Tuhan malam hari ini. Izinkan Tuhan berbicara secara pribadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Karena saya tahu setiap kebenaran firman Tuhan itu memerdekakan. Saya tahu setiap perkataan Tuhan itu menyembuhkan. Saya tahu setiap perkataan Tuhan itu dapat menjamah hidup kita dan memberi kekuatan. Katakan amin. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2023. Enggak terasa kita sudah berada di bulan Desember. Hari ini adalah tanggal 1 Desember. Kita sudah akan memasuki tahun 2024. Beberapa minggu lagi, 3 minggu lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Bulan Desember dikatakan sebagai bulan Natal, bulan yang penuh dengan sukacita. Oleh karena itu izinkan saya mengawali firman Tuhan di bulan ini dengan tema Natal, yaitu sukacita Natal. Saya percaya Bapak Ibu, tantangan hidup kita, pergumulan kita, masalah kita terkadang membuat sukacita kita di dalam Tuhan itu mulai berkurang. Tetapi malam ini saya berdoa Tuhan memenuhi kita dengan sukacita. Saya berdoa Tuhan melawat hati kita. Saya berdoa pada malam hari ini ada sukacita baru yang mengalir di dalam hati saya dan saudara. Katakan amin. Kita akan belajar sukacita dari orang-orang Majus. Mari kita membuka Alkitab kita pada malam hari ini dalam Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Yang sudah menemukan katakan puji Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita semua. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea,
Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintahkan Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihat, bintang mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, dikatakan sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu, pasal 2 ini ayat 1 sampai 12 menceritakan secara khusus tentang orang-orang Majus. Kalau kita melihat di dalam Injil Matius, banyak orang yang dipilih Tuhan untuk kelahiran Yesus. Ada Yusuf dan Maria, ada orang-orang Majus, ada para gembala, ada Elisabet, Zakaria, Yohanes Pembaptis. Pada malam hari ini kita akan belajar sukacita dari orang Majus. Alkitab mencatat orang-orang Majus ini datang bertemu dengan Tuhan membawa emas, kemenyan, dan mur. Mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan secara khusus untuk mempersembahkan korban kepada bayi Yesus yang baru saja dilahirkan. Tuhan itu kasih mandat kepada orang Majus. Di ayat 9 dikatakan akan ada bintang yang mendahului perjalanan mereka. Hingga ketika mereka tiba di situ, bintang itu akan berhenti dan di sana anak itu berada. Dan dikatakan di ayat selanjutnya, ketika bintang itu berhenti, maka sangat bersukacitalah mereka. Bapak Ibu, kalau kita melihat orang Majus ini tidak pernah kenal sama keluarga Yusuf. Mereka nggak pernah ketemu sama Yusuf dan Maria. Mereka belum pernah ketemu sama Yesus. Bentuknya Yesus bagaimana, tempatnya Yesus bagaimana, mereka itu nggak tahu. Tetapi ketika firman itu datang kepada mereka, Tuhan mengatakan bahwa akan ada bintang yang menyertai mereka. Ketika bintang itu berhenti, maka di sanalah anak itu berada. Bapak Ibu, orang Majus ini tidak tahu seperti apa dan di mana Yesus dilahirkan. Sehingga Tuhan kasih petunjuk melalui bintang. Dan ketika bintang timur itu berhenti, maka di sanalah Yesus berada. Orang Majus di ayat yang ke-10 Alkitab mengatakan mereka bersukacita ketika melihat bintang itu. Hari ini firman Tuhan berbicara tentang sukacita Natal. Bapak Ibu, kita mau belajar dari orang Majus. Kenapa sih orang-orang Majus ini, notabene mereka ini belum ketemu loh sama Tuhan Yesus. Notabene orang-orang Majus ini belum kenal sama keluarga Yusuf. Mereka hanya dapat pesan dari Tuhan. Dia itu hanya dapat mandat, tetapi itu membuat mereka bersukacita. Kita mau belajar 3 hal kenapa mereka bisa bersukacita. Yang pertama, kita mau melihat di ayat yang ke-9. Dikatakan setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Yang pertama yang perlu kita tahu, apa yang membuat mereka bersukacita? Simple, karena mereka melihat bintang dari timur.
bintang itu berbicara tentang janjinya Tuhan. Bintang itu berbicara tentang pengharapan dari Tuhan. Tuhan bicara sama mereka, ikuti bintang itu. Kalau bintang itu berhenti, maka Yesus itu yang kamu cari berada di sana. Bintang itu Bapak Ibu melambangkan janji Tuhan, melambangkan penggenapan janji Tuhan. Dan bintang itu secara detail berbicara tentang pengharapan. Kita perlu ingat, dari perjanjian lama ke perjanjian baru ada selisih 400 tahun. Di situ dikatakan masa kegelapan, masa tidak ada pengharapan sama sekali. Masa di mana suara Tuhan itu tidak bisa didengar. Tuhan tidak berbicara kepada umatnya selama 400 tahun. Dan ketika Yesus lahir, itu membawa pengharapan kepada orang-orang Yahudi pada masa itu. Bapak Ibu, bintang berbicara tentang pengharapan. Ketika orang Majus melihat itu, Alkitab mencatat bersukacitalah mereka. Ternyata pengharapan di dalam Tuhan membuat mereka bersukacita. Ibrani 6 mengatakan pengharapan di dalam Tuhan itu seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan dibutuhkan saat kita sedang tidak berdaya. Pengharapan membuat kita memiliki hari depan. Pengharapan membuat kita memiliki yang namanya kekuatan untuk menjalani kehidupan. Saya mau tanya, apa yang membuat kita kuat sampai saat ini? Apa yang membuat sampai saat ini kita bertahan sekalipun keadaan sulit, sekalipun keadaan begitu sukar, sekalipun kita mengalami banyak hal yang tidak kita inginkan. Tetapi kenapa kita bisa bertahan sampai detik ini? Kuncinya itu ada dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Ibrani mengatakan pengharapan kita itu di dalam Tuhan seperti sauh yang kuat bagi jiwa kita, yang membuat jiwa kita aman di dalamnya. Bapak Ibu, mungkin hari-hari ini kita datang kepada Tuhan, kita sudah enggak punya pengharapan lagi. Izinkan malam hari ini Tuhan kasih pengharapan baru di dalam hati saya dan saudara. Kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu memberi pengharapan dan sukacita. Biarlah hari ini pengharapan dan sukacita itu juga lahir di dalam hati saya dan saudara. Ketika hari-hari ini Anda sedang sedih, hari-hari ini mungkin Anda kehilangan arah, mungkin hari-hari ini Anda tidak berdaya, mungkin hari-hari ini Anda sudah give up, Anda nggak ngerti jalan seperti apa yang akan Anda jalani, kehidupan seperti apa yang akan Anda lalui. Anda sudah nggak punya pengharapan lagi. Yuk sama-sama datang kepada Tuhan. Kalau Tuhan 2000 tahun yang lalu kasih pengharapan kepada orang-orang Majus, saya percaya bukankah Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang sama? Tuhan yang sama itu juga kasih pengharapan untuk saya dan saudara. Mari pada malam hari ini kita datang kepada Tuhan, membawa seluruh hati kita. Kita cukup jujur sama Tuhan, apa yang kita lalui hari-hari ini, kita ceritakan semuanya kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan kasih kita pengharapan yang baru. Katakan amin. Saya berdoa Bapak Ibu, di awal bulan ini, bulan yang penuh sukacita, saya berdoa ada pengharapan-pengharapan baru untuk keluarga kita. Ada pengharapan-pengharapan baru untuk pekerjaan kita. Ada pengharapan baru untuk setiap hubungan yang sedang kita lalui. Ada pengharapan baru di titik-titik terendah kita. Mungkin hari ini kita ngelihat gak ada jalan. Tetapi percayalah kalau kita jalan sama Tuhan, semua jalan buntu itu akan diterobos sama Tuhan. Katakan amin. Mungkin hari-hari ini Anda mengalami hal yang sulit, tetapi ketika Anda berjalan sama Tuhan, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih pengharapan, Tuhan kasih sukacita yang baru. Katakan amin. Yang kedua, kenapa orang-orang Majus ini bersukacita? Ayat yang 11 dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Alasan kedua yang membuat orang Majus ini bersukacita adalah kelahiran Yesus.
lahirnya juru selamat, lahirnya raja di atas segala raja. Bapak Ibu, kadang kita menganggap kelahiran Yesus setiap tahunnya itu seperti sesuatu hal yang sesuatu yang biasa. Karena kita sudah terbiasa dengan rutinitas, karena kita sudah terbiasa rutinitas setiap tahun untuk merayakan Natal, tapi kita lupa esensi dari kelahiran Yesus sendiri di dalam kehidupan kita. Ketika mereka mengikuti mandat Tuhan yang Tuhan perintahkan, mereka taat dan akhirnya mereka menemukan Yesus yang telah lahir itu, mereka bersukacita. Mereka bersukacita, ternyata seorang raja telah lahir. Yesus Kristus Tuhan itu sudah lahir dan mereka menyembah Yesus. Hal kedua yang menjadi alasan kita bersukacita adalah karena Yesus itu telah lahir di dalam kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu, yuk sama-sama kita lihat di dalam hidup kita. Kenapa sering kita nggak mengalami sukacita dari Tuhan? Kenapa sometimes kita ini galau, sometimes kita ini merasa sendiri, sometimes kita ini khawatir, sometimes kita ini overthinking, sometimes kita ini jauh dari Tuhan, sometimes kita itu nggak bisa merasakan Tuhan, sometimes kita ini terlalu terpuruk dengan keadaan kita. Coba kita renungkan, apakah Yesus itu sudah lahir sekali lagi dalam hati saya dan saudara? Ketika Yesus lahir, Bapak Ibu, saya percaya ada sukacita yang mengalir di dalam kehidupan kita. Karena kelahiran Yesus membawa sukacita. Sukacita itu bukan berbicara tentang apa yang kita miliki atau apa yang sedang kita alami. Bapak, Ibu, Anda tahu Paulus, ketika Paulus itu sedang dalam penjara, dia itu bersukacita, bahkan dia menguatkan jemaat-jemaat di Korintus, di Filipi, untuk mereka bersukacita di dalam Tuhan. Kondisinya itu dibelenggu, kondisinya itu mengalami hal yang tidak baik. Bahkan Paulus ini mengalami hal-hal yang tidak baik selama dia ada dalam penjara. Tetapi anehnya dia itu bisa mengalami sukacita. Kenapa dia itu bisa mengalami sukacita padahal dia mengalami kondisi yang tidak baik? Alasannya karena dia taruh Yesus di dalam hatinya. Bapak Ibu, mungkin hari-hari ini sukacita kita sudah habis. Mungkin hari-hari ini stok sukacita kita mulai habis. Karena pergumulan kita, karena masalah kita, karena tekanan demi tekanan yang melanda kehidupan kita. Sukacita kita habis karena kita kehilangan, kita mengalami kehilangan demi kehilangan. Kita mengalami kondisi yang sangat sulit sehingga membuat sukacita kita habis. Hari ini izinkan Yesus itu satu kali lagi lahir di hati Anda. Untuk menjamah Anda, untuk memulihkan Anda, untuk memberi sukacita dan pengharapan. Kenapa orang Majus bersukacita? Karena mereka mengizinkan Yesus lahir di dalam hatinya. Hari ini, pada malam hari ini, izinkan Tuhan sekali lagi lahir di dalam hati kita. Bukan hanya sekedar rutinitas setiap tahun, bukan hanya keagamaan kita setiap tahun, bukan karena Natal diperingati setiap tahunnya kita bersukacita, enggak. Tetapi karena Yesus itu sungguh-sungguh lahir di dalam hati saya dan saudara. Saya percaya Bapak Ibu, ketika Yesus itu lahir, ada sukacita dan pengharapan baru melimpah di dalam hati kita. Katakan amin. Yang ketiga, apa yang membuat mereka bersukacita? Kalau yang pertama tadi mereka melihat bintang, bintang itu berbicara tentang pengharapan. Yang kedua, kenapa mereka bersukacita? Karena Yesus itu sudah lahir. Dan yang ketiga, kenapa mereka bersukacita? Karena mereka itu dipakai oleh Allah. Kalau kita melihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12, kenapa sih ke orang Majus yang dipakai? Kenapa enggak yang lainnya? Kenapa sih harus mereka? Tuhan memakai orang Majus itu bukan tanpa sebab. Orang-orang Majus itu adalah orang-orang yang berada, Bapak Ibu. Orang-orang yang kaya. Seperti yang firman Tuhan katakan, kalau kita melihat di pasal yang selanjutnya, Herodes itu sedang mencari bayi Yesus.
Herodes ini mencari Yesus untuk dibunuh karena Herodes tidak mau disaingin, karena dirinya menganggap dia satu-satunya raja saat itu. Oleh karena itu Tuhan memakai orang Majus ini untuk sebagai alat kemuliaan Tuhan. Ada beberapa tafsiran mengatakan Yusuf dan Maria ini tidak memiliki banyak uang. Itu sebabnya Yesus dilahirkan dengan sangat sederhana. Dilahirkan di kandang binatang dan di dalam palungan. Bagaimana mereka bisa menghindari Herodes yang saat itu akan membunuh anak-anak di Yerusalem. Oleh karena itu Tuhan mengirimkan orang-orang Majus. Mereka adalah orang-orang yang membawa emas, kemenyan, dan mur. Dan saat itu emas, kemenyan, dan mur itu adalah sesuatu yang bernilai, yang sangat berharga, yang memiliki nilai yang sangat tinggi pada zamannya. Nah, tafsiran mengatakan bahwa Yusuf dan Maria menggunakan hal itu untuk kelangsungan hidup mereka bersama Yesus, untuk menghindari ancaman demi ancaman dari Herodes untuk pergi ke tanah Mesir. Kalau Anda nanti membaca di ayat selanjutnya dikatakan pembunuhan anak-anak di Bethlehem, dan selanjutnya Yusuf dan Maria pergi ke Mesir untuk melindungi bayi Yesus. Dan beberapa tafsiran mengatakan mereka menggunakan hal itu, menggunakan emas, kemenyan, dan mur itu untuk sebagai biaya kehidupan mereka selama ada di Mesir. Bapak Ibu, alasan orang Majus ini bersukacita karena hidup mereka dipakai Tuhan untuk melindungi bayi Yesus. Hari ini bila alasan yang sama itu ada dalam kehidupan kita. Sukacita Natal membuat kita mengerti bahwa saya dan saudara dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk menyampaikan kabar baik. Kalau saat itu orang Majus dipakai untuk melindungi Tuhan, hari ini konteksnya berbeda. Kita dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik bahwa Yesus yang telah lahir itu adalah Yesus yang telah mati, Yesus yang menebus dosa, Yesus yang telah bangkit dan menyiapkan tempat yang kekal untuk kehidupan kita. Hari-hari ini kalau mau dibilang, banyak orang membutuhkan Yesus. Banyak orang yang gak punya pengharapan yang membutuhkan Tuhan. Ada banyak orang yang membutuhkan kabar baik. Ada banyak orang yang membutuhkan kabar sukacita. Kalau hari ini saya dan saudara mendengar kabar sukacita, yuk sama-sama kita bagikan kabar sukacita itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Biar kehidupan kita dipakai oleh Tuhan. Kita mempersembahkan kehidupan kita sebagai alat kemuliaan Tuhan. Kita mempersembahkan kehidupan kita sebagai senjata kebenaran Tuhan. Kita dipakai untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan kabar kemenangan, untuk memberitakan pengharapan. Yuk sama-sama gunakan mulut yang kita pakai, bukan hanya untuk ngomongin orang, bukan hanya untuk menjatuhkan orang, bukan untuk menjatuhkan gereja, bukan hanya untuk merendahkan saudara kita yang seiman kepada Tuhan, tetapi gunakan mulut kita sebagai senjata kebenaran. Kalau kita menggunakan mulut kita sebagai senjata kebenaran, saya percaya kehidupan kita akan semakin dipakai oleh Tuhan, dan itu membuat sukacita kita penuh di hadapan Tuhan. Hari ini kita belajar 3 hal dari orang Majus. Kenapa mereka bersukacita? Karena mereka memiliki pengharapan. Yang kedua, karena Yesus telah lahir di dalam hidup mereka. Dan yang ketiga, mereka dipakai Tuhan sebagai alat kemuliaan. Dan biarlah sukacita Natal itu juga kita rasakan bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. Bahwa ada Yesus yang telah lahir yang memberi kita sukacita. Mari kita gantungkan sukacita itu bukan dari apa yang kita miliki, dari apa yang kita alami, tetapi kita gantungkan sukacita kita itu kepada Tuhan. Sekalipun kita menghadapi masa sukar, sekalipun kita kehilangan, sekalipun kita menghadapi kondisi yang tidak baik,
tetapi hati kita tenang karena Yesus tinggal di dalam hati kita, karena Yesus telah lahir di dalam hati kita. Dan yang ketiga, izinkan Tuhan untuk memakai kehidupan saudara, izinkan Tuhan memakai kehidupan saya, biarlah kehidupan kita dipakai Tuhan sebagai senjata kebenaran, bukan sebagai senjata kelaliman. Karena ketika hidup kita dipakai Tuhan, sukacita dalam kehidupan kita akan melimpah. Amin. Firman Tuhan, bila firman Tuhan ini berbicara secara pribadi dalam kehidupan kita. Saya tidak ngerti apa yang hari-hari ini saudara alami, pergumulan-pergumulan apa yang sedang Anda hadapi, titik terendah apa yang sedang Anda perjuangkan. Tetapi percayalah, 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah lahir, dan Tuhan hari ini mau lahir di hati saya dan saudara. Tuhan pengen pegang hidup saya dan saudara. Tuhan pengen kasih pengharapan kepada keluarga kita, kepada bisnis kita, kepada pekerjaan kita, kepada keluarga kita, kepada pelayanan kita. Apapun itu, saya mau katakan Tuhan mau kasih pengharapan baru dalam kehidupan saya dan saudara. Dan yang ketiga, yuk persembahkan hidup kita untuk senjata kebenaran. Persembahkan hidup kita sebagai senjata kemuliaan Tuhan. Jangan pergunakan hidup kita untuk hal-hal yang lain. Pergunakan hidup kita sebagai korban yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita sama-sama tutup mata, sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau jumpai Tuhan secara pribadi. Kita mau bertemu muka dengan Tuhan. Bila malam ini menjadi satu momen di mana kita satu kali lagi mengundang Tuhan untuk hadir di hati kita. Satu kali lagi kita meminta Tuhan lahir di hati kita, memberi sukacita, pengharapan baru. Memberi pengharapan baru untuk segala sesuatu yang kita butuhkan. Dan mari kita persembahkan kehidupan kita bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Betapa hatiku, sama-sama kita katakan, berterima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku, kami mau berterima kasih kepadamu Tuhan. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapak Ibu, saya mau mengatakan bahwa Tuhan mengasihi setiap saya dan saudara. Hari-hari ini ketika kita mengalami kondisi sulit, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak pasti, yuk sama-sama sekali lagi kita mau datang sama Tuhan. Kasih Tuhan lebih dari cukup. Ketika Yesus lahir,
Tuhan memenuhi hati kita dengan sukacita. Mari sama-sama membawa hati kita kepada Tuhan. Kita katakan, betapa hatiku, kami mau berterima kasih kepada Tuhan. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, mengasihiku, Kau memilikiku, Kau memilikiku. Oh, betapa hatiku, betapa hatiku. Terima kasih Tuhan, berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, Kau memilikiku. Mari sama-sama kita katakan kepada Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Ini hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sama-sama kita katakan, hanya ini Tuhan. Ini setiap hidup kami kepadamu Tuhan. Persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti. Kami persembahkan, persembahkan hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapak Ibu, mungkin hari-hari ini kita sudah tidak mengalami sukacita dari Tuhan. Mungkin hari-hari ini stok sukacita di dalam hati kita sudah mulai habis. Kita nggak bisa bersukacita karena kondisi kehidupan yang sulit, karena pergumulan, karena bisnis yang menurun, karena kehidupan ekonomi yang pas-pasan, karena kita ditinggalkan orang, ketika kita ditipu orang, kita dihianati, kita disakiti, kita digesek sedemikian rupa. Kita mengalami hal-hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita. Yuk sama-sama, jangan taruh sukacita kita di tempat yang lain. Hari ini izinkan Tuhan memberi sukacita baru di dalam hati saya dan saudara. Pada malam hari ini sama-sama berdoa sama Tuhan. Minta sukacita, minta kekuatan, minta pengharapan baru itu Tuhan taruh di dalam hati kita. Sama-sama kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan melawat. Kita minta Tuhan menjamah hati kita. Kita minta Tuhan membalut setiap luka-luka kita. Tuhan membalut setiap kekecewaan kita. Tuhan menyembuhkan kepahitan-kepahitan kita. Tuhan menyembuhkan masa lalu kita. Kita mau berdoa sama-sama kepada Tuhan. Tuhan mencabut setiap hal-hal yang membuat kita takut, membuat kita enggak berdaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kami tahu malam hari ini Engkau hadir tengah-tengah kami.
Kami tahu Tuhan Engkau telah lahir dan Tuhan beri pengharapan dan sukacita baru di dalam kehidupan kami. Hari-hari ini kami menghadapi hal yang tidak mudah. Kami menghadapi kondisi hidup yang sulit. Tapi kami tahu tangan-Mu itu cukup untuk memegang kami. Pribadi-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu itu cukup dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami minta Tuhan lahir di hati kami. Kami minta Tuhan jamah kami. Kami minta Tuhan sentuh kami. Jika perlu kami minta Tuhan memeluk kami. Sampai kami mengalami kebebasan. Sampai kami mengalami kebebasan. Kami mengalami sukacita baru. Sampai kami mengalami kepuasan di dalam hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Bapak Ibu, di dalam hadirat Tuhan saya persilakan kita bangkit berdiri. Mari sama-sama kita katakan kepada Tuhan, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan raga. Pakai setiap hidup kami Tuhan, memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Firman-Mu menyatakan bahwa kami bersuka cita karena Engkau hadir dan ada dalam hidup kami. Beri kami satu kerinduan untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan lewat penyembahan. Seperti orang-orang Majus. Orang-orang Majus memiliki gairah yang luar biasa untuk menyembah Tuhan. Bahwa kami melekat dengan Tuhan. Sehingga ada sukacita besar di dalam hidup kami, mengalami persoalan apapun. Kami tahu kehadiran Tuhan dalam hidup kami membawa kami kuat, membawa kami mengalami terobosan-terobosan baru untuk menghadapi keadaan apapun. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi satu kekuatan dalam hidup kami. Makasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Apapun yang menjadi kerinduan dan harapan, utamakan penyembahan kepada Tuhan. Berikan imbas dari sukacita karena Yesus hadir. Kita terus menyembah Dia, memuliakan Dia, mengagungkan kebesarannya. Apapun kondisi yang kita alami, Tuhan lebih besar dari kondisi yang ada. Tuhan lebih dahsyat dari semua masalah hidup kita. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Berkati hamba-Mu, Saudara Ayumi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bahkan juga pelayanan musik yang sudah melakukan pelayanan hari ini, multimedia. Bahkan juga sound system, setiap pelayanan yang kami lakukan hari ini, Tuhan memberkati dengan berkat yang luar biasa. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun yang mengikuti ibadah Jumat di rumah masing-masing, bahkan saudara-saudara seiman dimanapun berada. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan.
Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Terimalah segala janji berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan terus menyertai kehidupan kita, menuntun, mengayomi, bahkan melimpahkan kita dengan segala berkat-berkat-Nya, yaitu berkat kekuatan, kesehatan, berkat hikmat, akal budi, kebijaksanaan, berkat jasmani, berkat rohani melimpah dalam kehidupan kita. Keluarga kita diberkati oleh Tuhan, anak-anak kita diberkati oleh Tuhan, bisnis, usaha, pekerjaan, profesi dan apapun yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, kita yang lemah diberikan kekuatan yang baru, kita yang berputus asa diberikan harapan yang luar biasa, dan Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan menerima segala janji berkat Tuhan. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.